Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parza Nazir Ahmad, peserta Latsar CPNS 2021, kelompok 2 angkatan 5 PPSDM Regional Bandung. Di sini saya membuat tugas agenda 1 berupa podcast mind map yang berisi tentang konsep, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut ini adalah gambar mind map yang telah saya buat, berisi tentang konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, mari kita bahas mengenai wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, mari kita berbicara ke belakang mengenai sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan sampai saat ini ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan Kepres nomor 316 tahun 1959. Kemudian setelah itu berdiri Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia, bahkan menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakanlah Kongres Pemuda I, disusul Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Setelah itu, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi di Jalan Pegangsaan Timur 56. Kemudian kita berbicara tentang 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila yang merupakan gagasan dasar dan berisi konsep sebagai ideologi bangsa. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan gagasan konstitusional. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Oke, ini adalah simbol identitas negara. Yang pertama adalah bendera. Bendera Indonesia adalah bendera Sang Merah Putih. Namun, bendera yang dikibarkan pada saat proklamasi disebut bendera Sang Saka Merah Putih dan disimpan di Monumen Nasional Jakarta. Kemudian yang kedua, bahasa. Bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Ikrar Sumpah Pemuda. Kemudian lambang negara yang merupakan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir adalah lagu kebangsaan, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara didefinisikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan ataupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman.
Baik, ini merupakan nilai-nilai bela negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Ini merupakan contoh aktualisasi kesadaran bela negara sebagai seorang ASN. Yang pertama, selalu berupaya untuk memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara melalui ide-ide kreatif dan inovatif guna mewujudkan kemandirian bangsa sesuai kapasitas dan kapabilitasnya. Kemudian, memegang teguh prinsip-prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik, baik itu tingkat daerah maupun nasional. Yang ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila. Selanjutnya, selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan menjadi pionir pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional. Dan yang kelima, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sekian podcast Mind Map yang telah saya buat. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.